Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, dalam nuansa Ramadan ini, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan. Kita tetap berikan iman Islam sehingga kita bisa duduk bersama, muwajahah, mudzakarah, dialog, atau bisa disebut podcast, bahasa gaulnya. Alhamdulillah saat ini kita bersama guru kita Dr. Habib Ali Bagir Assegaf, LCMA PhD, yang menurut saya beliau ini Habib yang berbeda dengan Habib-Habib yang lain, lebih gaul, lebih selengean. Tapi Masya Allah, insya Allah kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari beliau. Semoga pertemuan dialog hari ini, podcast kali ini bisa membawa manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Selamat malam Habib. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ketawis bagus panjenengan malam hari ini. Habib, malam hari ini kita akan membahas tentang fan ilmu yang menurut saya cukup urgen, cukup penting, tapi sulit, yaitu ilmu kalam. Pada malam hari ini saya ingin tahu definisi daripada ilmu kalam. Tapi sebelum panjenengan menerangkan ilmu kalam, perlu teman-teman yang hadir di sini mungkin belum tahu latar belakang panjenengan. Itu karena ulama mengatakan kalau mengambil ilmu harus tahu siapa yang Anda ambil ilmunya atau sanad. Silakan Habib. Bismillah, oke. Terima kasih Ustadz Habib. Alhamdulillah, pertama nama saya itu Zainal Abidin. Nama resmi di KTP itu Zainal Abidin. Cuma ketika itu, saya itu ketika mondok di Darut Tauhid Malang, niku ada yang namanya absen sholat di pondok niku. Di absen sholat itu tulisannya itu Ali Zainal Abidin, ada alinya. Kemudian di terakhirnya itu ada dalam kurung itu TA. TA, Beb? TA itu artinya tulung agung. Masya Allah. Tulung agung. Nah itu yang mungkin yang membuat sampai sekarang itu saya mau move on dari tulung agung itu angel. Karena setiap orang manggil saya itu sampai sekarang, teman-teman saya yang lama-lama itu lebih kenal saya dengan nama Ali TA. Itu adalah singkatan daripada apa? Tulung Agung. Karena pada saat itu ada Ali Zainal Abidin Assegaf yang lain daripada Solo. Jadi Ali Solo. Ali ini untuk membedakan. Karena kan namanya para habaib itu kan itu saja. Ya Ali, ya Ahmad, ya Muhammad, ya Hasan, ya Husin. Jadi untuk membedakan biasanya diberikan gelar-gelar yang khas. Untuk saya, kasus saya itu biasanya di orang-orang mengenal saya Ali TA. Ya. Dan saya kelahiran Tulungagung asli. Saya kelahiran Tulungagung asli, jadi saya bukan orang-orang luar negeri. Sebagian orang sekarang memanggil saya Ali Malaysia. Karena Ali terlalu lama di Malaysia. Terlalu lama di Malaysia. Saya pikir juga mendarat di sana untuk selamanya ya Habib. Insya Allah tidak. Tapi mungkin masih bisa berubah itu. Tergantung terhadap kudrah Allah itu macam mana ya. Iya. Kemudian saya menempuh TK SD itu di Tulungagung, tepatnya di SD saya di SD Kepatian situ. SD Kepatian 2 ketika itu. Setelah saya lulus, saya menempuh pendidikan di Darut Tauhid Malang. Itu pondok pesantren, saya 6 tahun belajar di situ. Abdullah Abdun itu ya? Apa? Ustadz Abdullah Abdun. Laras di Ustadz Abdullah Abdun, saya 6 tahun di situ mengambil dasar-dasar ilmu bahasa Arab, fikih, semuanya akidah pun saya mengambil dasar-dasar di situ. Kemudian saya meneruskan studi saya di Darul Mustafa.
tahun 2006. Habib Umar bin Hafid ya Habib? Habib Umar bin Hafid 2006 saya Pernah di sana Habib ya? satu tahun. 2006, 2007 saya di Habib Umar bin Hafid. Kemudian setelah 1 tahun saya merasa apa yang saya ambil cukup, saya meneruskan studi saya di Al-Ahqaf University. Dan itu dekat saja jaraknya ya, nih, antara Darul Mustafa dan Al-Ahqaf itu kalau berjalan mungkin 10 menit. Cuma 10 menit? Cuma Berarti 10 menit, enggak terlalu jauh? Enggak jauh. Tarim itu bukan kota yang besar, di kota-kota kecil saja. Anda kalau ngubengi Tarim menggunakan sepeda motor mungkin 30 menit sudah selesai. Bukan kota yang besar, mungkin masih besar Tulungagung, jauh lebih Tulungagung daripada apa namanya? Daripada Tarim. Oh gitu ya Habib ya. Ya ini antara Darul Mustafa, Rubat, Ahqaf itu tidak jauh, apalagi Darul Mustafa dan Ahqaf. Ya. Itu tidak jauh. Di Al-Ahqaf saya mulai pendidikan tahun 2007 sampai 2012. 2012 dan ketika saya belajar di Ahqaf, ketika pagi kan di Ahqaf itu kan pagi sampai siang. Mulai sore sampai malam, mulai tahun 2018 saya juga mengambil pendidikan di Rubat Tarim ketika itu. Jauh dari Ahqaf. Saya dulu saya naik sepeda motor itu lancar nyantai 7 menit. Dari Rubat ke Ahqaf itu 7 menit. Kira-kira saya di Rubat Tarim itu saya menempuh pendidikan kitab dari Muqaddimah Hadromiyah sampai selesai Minhajut Thalibin itu kira-kira sekitar 5 tahun. Oh iya. Yakni ketika saya lulus Ahqaf, setahun kemudian saya pun lulus Rubat. Jadi istilahnya mendapatkan barokah daripada Darul Mustafa, Rubat, dan Ahqaf ketiga-tiganya. Alhamdulillah. Mohon maaf Habib, Ahqaf sama Rubat Tarim itu untuk pendidikan bedanya di apa ya? Beda, sangat beda sekali. Darul Mustafa dan Rubat itu fokusnya terhadap pondok pesantren. Beliau itu selevel pondok pesantren. Dua tempat ini ya. Akan tapi Darul Mustafa lebih fokus terhadap dakwah wa tarbiyah. Berbeda dengan Rubat Tarim, saya kira fokusnya terhadap pembelajaran fikih dan nahwu, terutama fikih. Gitu ya. Dan pembelajaran fikih di Rubat Tarim saya kira paling hebat lah menurut saya yang saya pahami dalam fikih Syafi'i. Saya masih belum pernah menemukan pondok pesantren yang lebih hebat daripada Rubat Tarim di dalam pembelajaran fikih Syafi'i. Sebentar Habib, saya melihat profil Rubat Tarim itu kayaknya pondoknya enggak terlalu besar ya Habib. Memang tidak terlalu besar, pondoknya itu kecil-kecil saja. Kira-kira hanya cukup untuk 100-150 orang. Sesel nih mungkin hanya 200 orang saja. Yang lama. Enggak banyak. Saya kira tidak perlu banyak orang menjadi ulama, itu prinsip saya ya. Enggak perlu banyak menjadi ulama. Ulama itu sedikit saja. Gitu ya, ya? Iya, yang penting itu kualitas. Anda mempunyai pondok sampai muridnya 100.000, tapi kalau yang menjadi ulama 1 atau 2 ya percuma saja, sama saja. Kan tapi Rubat Tarim muridnya tidak banyak, akan tetapi Anda lihat hampir mayoritas para habaib yang di Hauli di Indonesia itu jebolan sana. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, yang muassis Al-Khairat yang sekarang mempunyai 1000 lebih cabangnya itu dari Rubat Tarim. Habib Soleh Tanggul itu udah dari Rubat Tarim. Habib Abu Bakar Gresik setahu saya daripada Rubat Tarim. Tidak enggak terlalu terkenal ya Habib ya, Rubat Tarim itu. Saya kira terkenal atau enggak itu kan tolak ukur zaman sekarang kan, ketika ada sebuah program atau orang itu tolak ukur keberhasilannya itu viral atau tidak. Akan tetapi orang-orang zaman dahulu enggak semacam itu, tapi manfaatnya macam mana? Manfaatnya macam mana? Yakni ayah mertuanya Habib Umar, Habib Muhammad Al-Haddar itu daripada Rubat Tarim. Dan Rubat Tarim itu barokahnya sangat besar sekali ya. Berbeda dengan Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini yayasan, dia itu sebagai kampus. Karena zaman sekarang kan susah juga kalau kita itu hanya mengetahui ilmu agama tapi tidak mempunyai kelayakan akademik. Oh gitu ya. Iya betul. Karena saya kira ilmu itu orang-orang biasa tidak akan pertama kali first impressionnya bukan daripada ilmunya tapi daripada gelarnya. Karena orang akan melihat gelarnya dulu. Biasanya yang punya gelar itu alim biasanya.
Tapi ini bukan sesuatu Iya. yang mutorid ya. Iya. Terutama zaman sekarang Zaman di dalam sekarang. hakikatnya. Cuma Iya. dalam pemikiran orang terjadi semacam itu. Oh, kok dia itu profesor pinter. Dia doktor di bawahnya lagi, MA di bawahnya lagi, S1 di bawahnya lagi. Semacam itu cara berpikirnya orang-orang pada umumnya. Akhirnya ketika melihat itu orang-orang tua di Tahrim pada saat itu, sesepuh-sesepuh di Tahrim pada saat itu berkumpul, berembuk untuk mendirikan kampus. Jadi daripada Wahabi yang mendirikan kampus, lebih baik kita sebagai ahli sunnah ala Thariqatil Habaib, Thariqah Alawiyah, mendirikan kampus, yaitulah cikal bakal Al-Ahqaf. Dan pada saat itu berbondong-bondong para sesepuh Tahrim mengajar di situ. Habib Umar mengajar, Habib Ali Masyur mengajar, Syekh Fadl Abdurrahman Bafadl Mufti Tahrim mengajar, dan sesepuh-sesepuh Tahrim dulu mengajar situ semua. Oh, berarti Habib Ali Masyur dulu tinggi betul. Memang akhirnya sampai sekarang menjadi salah satu kampus yang paling banyak diminati oleh oleh penuntut ilmu Indonesia ya. Nih, dulu aja beberapa tahun yang lalu itu saya lihat yang diterima kuotanya hanya 100-150, pendaftarnya mencapai 10.000 lebih. Untuk dites ya nih, untuk dites. Ya ini Masya Allah. Ini perbedaan, tapi perbedaan antara fokusnya. Saya kira semuanya ahli sunnah wal jamaah, semuanya bagus. Fokusnya di mana? Fokus pembelajaran. Jelas, fokus pembelajaran kan semua kan ada semacam takhusus. Anda fokusnya di mana? Iya. Fokusnya di mana? Ya ini Daul Mustafa saya melihat daripada sistemnya. Saya pernah Daul Mustafa juga satu tahun. Fokusnya untuk berdakwah. Dan pada zaman sekarang berdakwah adalah instrumen yang paling penting, yang sangat penting sekali untuk menyebarkan Islam. Syiar, betul. Di Rubat Tahrim, saya kira fokusnya terhadap fikih Syafi'i, karena kita juga memerlukan ahli-ahli hukum, Di Al-Ahqaf melihat ada semacam celah yang mesti ditampal di situ, yaitu bagaimana ilmu-ilmu daripada para habaib itu bisa untuk masuk ke kampus-kampus, ke instansi-instansi resmi yang memerlukan kelayakan akademik. Wallahu a'lam. Setelah saya lulus di Al-Ahqaf, saya diberi beasiswa oleh Habib Umar bin Hafid untuk meneruskan master dari Habib Umar bin Hafid Darul Mustafa. Sebentar ya Habib. Panjenengan di Darul Mustafa itu enggak terlalu lama lah Habib. Hanya 1 tahun loh. Kok bisa itu? Ceritanya gimana itu? Wallahu a'lam, itu mungkin perlu dikonfirmasi ke beliau sendiri. Saya pun juga tidak tahu, mungkin doa ibu saya atau Masya apa. Allah, Masya Jadi Allah, profil Masya saya Allah. sampai ke beliau melewati guru saya Said Abdurrahman Segaf, Mufti Sewun, dan di-approve untuk mendapat beasiswa daripada kerajaan Jordan ketika itu. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian setelah ketika di Jordan itu, saya sempat bertemu dengan salah seorang guru, saya anggap guru futuh saya ya, ini di dalam ilmu kalam. Guru futuh Habib ya? Ini saya anggap boleh diperdebatkan ya, boleh diperdebatkan itu. Ya, Saya ingin tahu siapa dalam ilmu gurunya, kalam. sampai seperti itu gitu maksudnya. Beliau salah seorang ulama besar di zaman ini di dalam ilmu kalam. Bahkan sebagian orang itu mengatakan lisanul mutakalimin di hada zaman, dan pengganti daripada Syekh Mustafa Sobri. Masya Allah. Mustafa Sobri itu adalah Menteri Agama terakhir Khilafah Utsmaniyah. Masya Allah. Pengarang Mauqiful Akal wal Ilim wal Alam min Rabbil Alamin. Masya Allah. Saya belajar dengan beliau di Jordan dengan madrasahnya beliau dan murid-murid beliau sekitar hampir 4 tahun. Sembari saya menyelesaikan master saya di WISE, World Islamic Science Education, di Jordan. Selepas itu saya pulang. Setelah 5 bulan saya melewati guru saya meminta untuk beasiswa lagi untuk ke IAUM Malaysia. Terkenal dengan nama Di UIA. Jordan berapa tahun itu? Di Hampir Jordan? 4 tahun, 3 4 tahun tahun. setengah, hampir 4 tahun lah. Iya. Setelah saya menyelesaikan ilmu kalam dan mantik, saya balik ke Indonesia dan saya meneruskan saya punya studi. Sebelum itu saya apply beasiswa ke Tobah Foundation, kepunyaan Habib Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar. Iya. Oh, Habib Al-Jufri yang di Mesir, Mesir. yang beberapa tahun lalu pernah ke sini juga. Iya, betul. Dan saya mendapat beasiswa untuk PhD ini daripada Tobah Foundation Habib Ali Al-Jufri.
sampai lulus ini, dan alhamdulillah sekarang sudah mau wisuda. Alhamdulillah Setelah perjuangan berdarah-darah ya. berdarah-darah ya, capeknya. Sebenarnya Alhamdulillah. yang di Jordan tadi, saya mendengar di kampusnya waktu Habib itu mencari ilmu mantik dan ilmu kalam, itu guru panjenengan Syekh Foda itu tidak sembarang menerima murid. Benar itu Habib? Betul. Kenapa Karena itu, ya karena beliau merasa bahwasanya tidak semua orang mesti menjadi ulama.